Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita mulai, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pagi ini, kami semuanya bisa berkumpul bersama-sama. Kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu lewat pujian yang akan kami naikkan. Kami minta perkenanan-Mu atas diri kami, hidup kami ya Bapa. Tolong kami, urapi setiap kami. Bawa kami kepada perkenanan-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami naikkan, puji-pujian penyembahan kami berkenan di hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami satu persatu dan jamah kami satu persatu. Damai sejahtera Bapa melampaui dari segala akal, memenuhi hati dan pikiran kami. Kekuatan yang dari Tuhan yang dahsyat ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhir kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulai dengan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom untuk yang di Tiongkok, shalom yang ada di Amerika, di Australia, di beberapa negara yang ada di Amerika yang tidak kami sebut, yang ada di India, yang ada di Thailand, Filipina, Bangkok, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kita semuanya dengan segala kebaikannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari jemaat yang dikasih Tuhan belajar ya. Kita memujikan. Mungkin ini lagu baru buat kalian semuanya ya. Mari kita belajar bersama-sama dengan segenap hati dan sungguh-sungguh kita naikkan. Ku datang ke Gunung Kudus, Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat-Mu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa. Dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Kami datang di tempat kudus-Mu ya Bapa. Ku datang ke Gunung Kudus, Bapa, dengan hidup tak bercela. Ini kerinduan kami Tuhan. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat-Mu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa. Dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
ini Bapa, kami dengan segenap kerinduan di dalam hati pikiran kami datang ke Gunung Kudus-Mu ya Bapa. Kami mau berjuang untuk hidup kudus yang tidak bercela menurut standar ilahi. Segala keagungan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu terus mencengkram hidup kami, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Tawan kami Tuhan. Tawan kami di dalam hadirat-Mu, sehingga kami bisa tunduk dan hormat untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau kudus, sebab itu kami harus berjuang untuk bertahan di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti ya Bapak. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, oh, berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. 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 Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Segala hormat, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Segala syukur kami bawa di hadapan-Mu. Haleluya. Sembah Yesus, sembah Raja yang mulia, yang bertata, yang memerintah untuk selamanya. Yesus Kristus Tuhan, syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh
menuntun, Kau menghibur kami, Kau memberi kekuatan saat kami hancur hati, saat kami lemah, Kau yang menguatkan. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Raja yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami bermazmur bagimu, Yesus. Kami bermazmur bagimu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Cintamu yang besar, cintamu yang dahsyat bagi kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami menyembah-Mu Bapa di dalam segala yang ada di dalam diri kami, yaitu hidup kami bawa dan kami persembahkan bagi-Mu, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau sang penilik hati, Engkau yang menyelidiki setiap kami ya Bapa. Tolong kami, apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tolong kami Bapa. Melalui Roh Kudus-Mu Engkau memberitahukan kepada kami, sehingga kami tahu, kami mengerti dan kami meresponnya. Amen. Sehingga ketika kami salah jalan, kami berbelok arah langsung menuju kepada-Mu ya Tuhan. Di jalan yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Urapi kami semuanya dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita semangat ya. Mari kita terus semangat di dalam mengikuti Tuhan. Karena semakin kita dekat Tuhan, semakin kita cinta akan Tuhan. Kita cinta dengan pribadinya, semakin kita pengen mengenal Tuhan. Maka goncangan datang, badai itu pasti datang dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita percaya, sebesar apapun badai, sebesar apapun tantangan hidup yang menimpa kita, asalkan kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan yang menyertai kita, maka semuanya akan baik. Maka semuanya akan baik. Dalam nama Yesus. Mari kita bersungguh-sungguh. Semakin hari kita semakin cinta, semakin hari kita semakin mengenal Tuhan. Lewat kesaksian hidup kita, lewat setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Dan itu adalah ajang di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi ketika kita saat ini dalam pergumulan, kita dalam beban berat yang berat sekali kita alami. Dan ketika kita saat ini mengalami guncangan dalam hidup kita, mari kita terus bersyukur. Karena apa? Ini adalah waktu di mana kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita. Haleluya. Mari kita tetap memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Dan hanya kepada Dia kita percaya. Karena Dia menara dan kota perlindungan bagi kita semuanya. Dan di dalam naungannya kita aman. Mari bersama-sama dengan sorak-sorai, dengan sukacita dan semangat yang baru dari Tuhan. Kita pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmur bagi kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
dan kota perlindungan. Yeay. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk kita bersama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amen. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita, tidak pernah pergi, tidak pernah meninggalkan kita, yang artinya adalah selalu ada buat kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap percaya dalam keadaan apapun, kita kuat karena Tuhan yang ada bersama kita. Kasih-Nya yang selalu meluputkan kita dari mara bahaya, dari kesesakan yang ada di dalam hidup kita. Eda, selamat datang. Eda Sarah Tambunan. Senang sekali Eda ada hadir ya. Tuhan memberkati, terus semangat. Meski dalam masih kerja ya, sambil kerja, sambil ikut ibadah. Tuhan berkati. Mari kita terus mencari wajah Tuhan melalui kebenaran firman yang kita dengar, kita pelajari, kita renungkan bersama ya. Biarlah segenap hidup kita selalu untuk Tuhan. Mau apapun yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, mau siang malam, mau kapanpun, apapun dalam segala situasi apapun, biarlah semuanya untuk Tuhan. Karena hidup kita milik-Nya. Dari hari ini sampai di surga nanti kita adalah milik-Nya. Haleluya. Haleluya. Ya Eda, terus semangat ya. Tuhan menolong, Tuhan menyertai Eda. Cari kehendak-Nya, apa yang harus kita lakukan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Ini hidup kami Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Ini hidup kami Tuhan. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu ya Tuhan. Haleluya. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu,
Tuhan dan Rajaku. Amin, haleluya. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Ya Bapa, kami mau berikan semuanya bagi-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sekali lagi, mari bersama-sama, selalu untuk-Mu Tuhan. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu. Tuhan dan Rajaku. Ini kami Tuhan. Ini kami. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk-Mu. Ya Bapa, mampukan kami segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sampai kami tua, sampai kami di surga Tuhan. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sekali lagi, sampai kita tua dan sampai kita ke tempat tujuan yang sesungguhnya. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami mohon Tuhan, kekuatan yang dahsyat memenuhi hidup kami, sehingga kami bisa menyatakan diri bahwa apapun yang kami lakukan, kami perbuat semuanya untuk-Mu. Selalu Tuhan, selalu untuk-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan bagian kami yang terbaik, maka Engkau lakukan yang terbaik juga bagi kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan ini Tuhan, untuk melakukan firman-Mu, sehingga perkenanan-Mu ada bagi kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menyambut firman-Mu. Bapak urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami. Berikan hikmat-Mu yang baru setiap hari. Dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi kepanjangan dari lidah-Mu Tuhan. Untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu. Perlengkapi Tuhan dengan hadirat-Mu. Hikmat marifat yang dari Tuhan. Otoritas wibawa ilahi turun atas anak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Tegurlah kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar, dengar-dengaran dan akan melakukannya. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Yesus. Tolong kami semuanya. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditanami oleh benih firman-Mu, dan kami siap untuk bertumbuh dan berbuah bersama-sama di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semua, artinya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, memenuhi hati dan pikiran kita semuanya. Haleluya. Baik, kita semua akan sama-sama
menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Isi hati Tuhan untuk kita, ada rahasia-rahasia yang diberikan bagi kita, tidak hanya pada waktu Tuhan berbicara saja di dalam Alkitab, tetapi juga kita belajar dari pengalaman-pengalaman para tokoh-tokoh di Alkitab, di mana mereka pernah mengalami perjalanan iman mereka dengan Tuhannya. Jadi agama atau kepercayaan itu bukan sebatas apa yang dipegang, tetapi berbicara tentang pengalamannya dengan Tuhannya. Jika demikian terjadi dalam hidup seseorang, dia mengalami pengalaman dengan Tuhannya, maka orang tersebut dapat dikatakan seorang yang bersaksi benar, karena dia mengalami dengan Tuhannya sendiri. Jadi dia tidak hanya bercerita, aku punya Tuhan sebab aku beragama. Aku punya kepercayaan yang disebut Kristen atau yang percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus bukanlah berbicara nama organisasi gereja. Seperti Bethel, GSJA, BPDI, ya, bukan itu. Tetapi berbicara pengalamannya dengan Tuhannya. Kalau tidak mengalami pengalaman dengan Tuhannya, maka dia tidak akan bisa berbicara tentang Tuhannya itu. Sekedar aku Kristen, titik. Tapi kalau dia mengalami dengan Tuhannya, maka dia bisa berbicara. Aku kenal Tuhanku. Dari mana buktinya? You kenal Tuhan you. Sedangkan Tuhan tidak kelihatan. It's right. Itu betul sekali. Exactly. Tepat sekali untuk itu. How do you can prove it? Bagaimana engkau bisa untuk membuktikan bahwa Tuhanmu itu ada, sementara Tuhanmu atau Tuhan itu tidak kelihatan? You are a lying, engkau pendusta. Tapi saya berkata, aku bisa menceritakan tentang Tuhanku. How can I know that? Bagaimana aku bisa mengetahuinya, kata orang lain. Oke, aku akan menceritakan siapa Tuhan saya. Terbukti, engkau melihat masa laluku bagaimana. Engkau bisa lihat masa laluku. Orang lain juga demikian. Ada yang tidak mabuk-mabukan, akhirnya ada yang mabuk-mabukan jadi tidak mabuk-mabukan. Biasa itu. Itu berbicara peralihan moral semata. Tapi apakah engkau bisa berbicara tentang Tuhanmu? Bagaimana sikapmu dengan orang lain? Aku bisa merasakan itu, membuktikannya. Dengan apa? Engkau rela menderita demi orang lain. Tidak bisa semua orang melakukan itu. Kecuali orang yang mau mengalami pengalaman dengan Tuhannya. Kalau tidak mau mengalami pengalaman dengan Tuhannya, maka dia tidak akan mau berkorban demi orang lain. Dia tidak akan mau berkorban kepada orang lain, memberi apa yang patut dia beri. Dia tidak akan berani menghabisi dirinya sendiri untuk kehendak Allah menguasai hidupnya. Tidak akan berani, jemaat Tuhan. Kalau Tuhan suruh habis-habisan, dia nggak akan berani. Karena apa? Dia tidak mengalami pengalaman dengan Tuhannya. Apa hubungannya dengan firman Tuhan pagi ini kita dengar? Yaitu tentang Tuhanlah gunung batuku.
Ada hubungannya. Dengar firman Tuhan pagi ini. Engkau akan mendapat sesuatu yang baru. Tuhanlah gunung batu kita, jemaat Tuhan. Loh, Tuhan kok disamakan dengan gunung batu? Bukan. Tetapi, ini saya mau katakan kepada kita. Tuhanlah gunung batu kita. Artinya bahwa Tuhan kita jadikan seumpama sebagai gunung batu kita. Oke? Bukan Tuhan gunung batu itu, tapi Dia kita umpamakan sebagai gunung batu kita. So, gitu kan. Jadi apa gunanya untuk kita? Apa manfaatnya Tuhan sebagai gunung batu kita? Apa? Ada sebuah ungkapan hati saya yang saya tulis jam 12 malam. Ada sebuah ungkapan. Jemaat boleh dengarkan ini. Saya tulis jam 12 malam ketika saya berdoa. Saya merenung kebaikan Tuhan. Saya merenung kehidupan saya sendiri secara pribadi. Lalu ungkapan itu yang ada di hati saya, sesuai pengalaman saya dengan Tuhan saya, lalu saya tulislah ini, saya tuangkanlah apa yang di hati saya ke dalam sebuah tulisan, jemaat Tuhan. Jemaat pernah memiliki diary? Pernah ya? Diary itu catatan kisah kehidupan kita. Lalu kita tuangkanlah ke dalam diary itu. Nah, kita tulis. Isi cerita hidup kita diary itu. Betul jemaat? Isi bagian cerita kita. Betul? Cerita hidup. Mau itu suka, mau itu duka, mau itu penuh air mata, mau itu penuh hadiah, mau itu kenangan indah, mau itu kenangan pahit. Ada di dalam diary itu. Ketika kita buka diary, maka kita bisa mengenang peristiwa-peristiwa yang kita pernah hadapi. Atau kita membuka kembali lembaran-lembaran kehidupan di mana orang-orang pernah membantu kita. Di mana pernah orang memproses hati kita. Di dalam diary itulah kita bisa melihat kembali cerita hidup. Bahkan di dalam diary itu, peristiwa kekonyolan kita pun tulis di sana. Contoh, saya dulu sukanya bolos sekolah. Begitu bertambah usia kita semakin tua, kita merasa lucu dan tertawa melihat tulisan itu. Dan kita merasa tertawa begitu kita melihat tingkah kita di masa lalu saat membaca diary itu. Ternyata kita berkata kepada diri kita sendiri, I am fool. Saya bodoh sekali. Saya sangat bodoh sekali yang kulakukan di masa lalu. Dan kita tertawa sendiri. Sebab kita melihat cerita hidup kita di masa lalu. Nah, Tuhan adalah gunung batuku. Ini berbicara tentang satu tokoh di Alkitab yang namanya Musa. Seorang hamba Tuhan, seorang abdi Tuhan yang setia, yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, kekuatannya, akal budinya, dengan segenap seluruh usianya, sampai akhir menutup mata. Sampai akhir Tuhan mengambil dia di muka bumi ini. Dia mengungkapkan isi hatinya ke dalam sebuah tulisan yang hari ini kita pelajari bersama di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 3 sampai 4. Di situ Musa memiliki satu perjalanan hidup yang sangat indah bersama dengan Tuhannya. Dia merenungkan hidupnya bersama Tuhannya. Lalu setelah dia merenungkan, dia gubah menjadi sebuah lagu yang indah untuk dia naikkan.
Jemaat Tuhan, Anda pernah mendengar berbagai macam lagu, tema jenis lagu. Contoh lagunya. Mungkinkah dari ciptaan Stinky. Kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Kau ku sayang, selalu ku jaga. Takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat kau jauh dariku. Nah, itu sebuah ungkapan perasaan laki-laki ini dengan sang perempuan. Lalu digubahlah menjadi sebuah lagu dan itu dinyanyikan oleh banyak orang. Sesuai pengalamannya. Dia sedang memiliki hubungan yang long distance, jarak jauh. Lalu tertuanglah perasaannya itu, pengalaman hidupnya, kejadian hidupnya dengan pacarnya ke dalam sebuah lagu, kemudian direkam menjadi sebuah nyanyian. Nah, di dalam kitab Ulangan ada namanya sosok Musa namanya. Dia mengalami pengalaman dengan Tuhannya selama ini. Lalu dia tulislah ke dalam sebuah tulisan. Terciptalah kitab Ulangan pasal 32 ayat ketiga dan keempat. Kita akan baca itu. Lalu muncullah kata Tuhan adalah gunung batuku. Mengapa dia berkata Tuhan adalah gunung batunya? Nah ini, karena Musa mengalami pengalaman berjalan bersama Tuhannya, seperti kalayaknya Tuhan itu diumpamakan sebagai gunung batu hidup. Hebat bukan? Baru kita bisa berbicara, aku bisa menceritakan tentang Tuhanku. Ini tidak semua orang, jemaat. Bagaimana Anda tahu bahwa Tuhan itu penyembuhmu? Kalau engkau tidak pernah mengalami Tuhan penyembuhmu. Bagaimana engkau berkata, Tuhan itu penolongku di waktu kesesakan, waktu aku punya masalah. Sementara kita tidak pernah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan kita. Tuhan menolong kita dalam kesesakan. Tidak mungkin. Itu sama dengan kita cuma cerita, tak ada bukti. Nah ini jemaat Tuhan. Ini satu ungkapan saya dan saya ya kepada Tuhan. Jam 12 malam saya pada waktu berdoa dan merenungkan hidup saya di yang lalu-lalu. Sampai sekarang. Ini dia ungkapannya. Ini kemana semua ini? Pintu nanti yang masuk sorga, kursi yang masuk sorga, apalagi langit-langit dan kipas yang masuk sorga. Ini yang dengar firman Tuhan ini. Pada kemana ini? Ya. Nah ini, dilihat jemaat nanti yang di Amerika. Gimana mereka ini? Gitu. Pendetanya khotbah semangat, berapi-api, jemaatnya hilang semua kan gitu. Yang dikasih pintu-pintu sama pendetanya. Enggak lucu. Apalagi kita tuan rumah ya. Kita mau bertumbuh bersama-sama, oke? Kecuali yang tidak memungkinkan. Atau misalkan lagi mau pipis dan sebagainya ya. Itu makanya saya ringkas dengan kata yang tidak memungkinkan. Oke, baik, pernyataan saya seperti ini jemaat Tuhan. Anda boleh renungkan flashback ke belakang apakah sama Anda dan saya. Tolong diperhatikan. Tuhan, saya dan istri sesungguhnya adalah sosok yang rentan rapuh. Mudah tergelincir dan jatuh. Ini saya buat bentuk dalam seperti berpuisi, ya.
Bahkan seringkali tidak tahu apa-apa yang harus dilakukan saat menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersembunyi kepadamu yang adalah gunung batu kami dan tempat perlindungan. Sebab kami tahu dengan berada di balik gunung batu itu, maka kami akan aman. Demikianlah kami bisa tetap eksis. Eksis itu ada. Dan berjejak teguh berdiri sampai hari ini. Ini ungkapan yang saya muat dari hati saya berdasarkan apa yang saya renungkan perjalanan hidup ini. Sebenarnya saya dan istri saya adalah pribadi yang rapuh, jemaat Tuhan. Rentan terjatuh. Kami ini adalah pribadi yang sebenarnya bodoh di hadapan Allah. Bukan cuma bodoh di hadapan Allah. Kami ini dungu sekali di hadapan Tuhan. Kami ini adalah pribadi yang sangat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Makanya saya tuangkan itu. Sebenarnya kami adalah sosok pribadi yang rentan rapuh. Mudah atau gampang terjatuh. Tapi karena ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus atau Bapa di surga, Allah kita yang hidup itu, yang bisa membuat kami berdiri teguh dalam hidup ini. Kalau tidak kami oleng. Karena apa? Sama semua manusia rentan rapuh jatuh. Alasannya apa? Kami juga manusia yang ingin hidup enak, jemaat Tuhan. Sama, kita sama semua. Semua manusia sama ingin hidup enak. Kedua, kami juga manusia sama dengan Anda. Ingin hidup nyaman. Kami juga sesama manusia dengan Anda. Kami juga butuh uang. Sama kita butuh uang. Sama juga Anda dan saya kalau ke rumah sakit perlu bayar pakai duit. Saya juga pakai duit. Bukan pakai terima kasih. Kalau pakai terima kasih, nanti saya dan istri tidak dirawat. Tidak ditangani. Pak, boleh nggak bayarnya pakai ucapan terima kasih? Mohon maaf Pak, di sini bukan tempat biro jasa gratis. Di sini tempat untuk mengobati orang sakit. Jadi harus perlu duit. Sama kita jemaat. Anda punya masalah, saya juga punya masalah. Anda punya pergumulan pribadi, kami juga punya pergumulan. Sama kita semua. Kami juga tergoda, kami juga digoda sama dunia ini. Kami pun digoda. Anda digoda sama dunia ini untuk mengikuti keinginan-keinginannya, hidup dalam dosa. Kami pun juga digoda oleh dunia supaya kami hidup di dalam dosa atau jauh dari Tuhan. Sama kita semua. Anda tergoda atau digoda oleh orang-orang untuk mengajak selingkuh. Kita pun digoda orang untuk selingkuh, jemaat Tuhan. Siapa bilang tidak? Istri saya ditelepon. Berkali-kali, bukan 1, 2, 3 kali, jemaat Tuhan. Saya pun juga dikirimkan gambar-gambar seksi, gambar-gambar porno. Kita juga mengalami godaan itu. Kita sama. Apalagi? Kami perlu tabungan nggak? Perlu tabungan. Anda menabung bukan untuk masa depan. Kami juga perlu itu. Tapi, ada tapinya. Jujur saya berkata kepada jemaat. Kita punya tabungan tapi di sorga. Menabung di sorga, BCA, Bank Sentral Allah. Karena begitu ada uang tidak tahan, begitu Tuhan berkata, beri, kita akan beri. Gimana ada tabungannya? Ya tabungannya di Bank Sentral Allah dong.
Kita berjuang bersama-sama. Jemaat Tuhan, disinilah kita semua sama sosoknya. Kebutuhannya sama, bukan saya berbicara volume kebutuhan. Bukan, saya bukan berbicara kuota kebutuhan. Kuota itu tahu kan? Besar kecilnya kebutuhan kita berbeda kalau kuotanya. Tapi tetap sama kebutuhan kita, duit. Sama. Kita kebutuhannya butuh kasih sayang. Anda butuh kasih sayang, saya juga butuh. Sama. Semua kita sama. Nah, ini dia. Kita sebenarnya rentan rapuh, gampang terjatuh. Bahkan kita ini sangat, mohon maaf, dungu di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu berbuat apa-apa. Begitu dapat masalah, kita sudah bingung. Betul? Begitu kita digoncang masalah, udah langsung pusing, 7 keliling. Apa yang harus kulakukan? Aduh, apa ya? Udah tergesa-gesa kita. Aduh, begitu diserang penyakit flu atau batuk ringan saja, udah bingung. Aduh, bagaimana? Aku flu ini. Aduh, padahal tinggal beli bodrek aja. Sedikit udah sembuh. Misalkan, kalau saya nyebut nama merek ya. Padahal kita tinggal makan obat-obat untuk sesuai dengan sakit kita. Coba bayangkan jemaat, kita udah bingung. Itulah kita, rentan, rapuh, mudah linglung, tidak tahu berbuat apa-apa. Itulah kita. Langsung bingung, tergesa-gesa, seperti orang yang sedang kepanasan atau kita sebagaikan seorang yang sedang dikejar-kejar masalah, ketakutan. Takut. Itulah kita sebenarnya, sosok manusia. Nah, itu yang saya tuangkan ke kertas ini. Yang saya ucapkan tadi ke jemaat. Itulah kami. Kami orang dungu di hadapan Tuhan. Kami dungu banget. Makanya perlu dia. Kami harus bersembunyi di balik gunung batu itu. Apa itu gunung batu? Kan pertanyaannya gitu. Gunung batu itu ya dataran tinggi, batu. Secara keseluruhan adalah batu, gunung batu. Sesuai dengan ini jemaat Tuhan. Coba perhatikan gambar ya. Lihat di layar kaca Anda. Jadi saya buat flyer itu ada hubungannya ya. Kelihatan enggak? Sudah kelihatan belum? Udah kelihatan jemaat? Boleh di-unmute satu orang. Sudah? Oke. Lihat ada gambar gunung batu di situ. Nah, ini gunung batu. Semua batu. Coba bayangkan. Coba lihat betapa kokohnya itu batu. Gunung dataran tinggi. Tidak sekedar gunung. Tidak sekedar gunung, tapi gunung batu. Bukan gunung tanah. Itu begitu kokohnya. Artinya apa? Kalau kita bersembunyi di balik gunung batu, artinya kita bersembunyi kepada Tuhan, engkau akan kokoh berdiri di dalam kebenaran. Hebatnya di situ. Engkau akan kuat menghadapi pergumulan hidupmu. Engkau akan tangguh. Engkau akan menjadi pribadi yang tampil tetap eksis. Orang lain bisa berbahan menghadapi masalah hidup di dunia ini yang polemik. Orang-orang bisa tumbang di zaman pandemi ini karena finansial yang menurun. Tapi orang yang berlindung di balik gunung batu Tuhan kita, di balik firman-Nya, engkau akan tetap eksis berdiri tegak. Sekalipun di tengah-tengah pandemik, sekalipun engkau dilanda keuangan yang menurun, engkau akan tetap tegak berdiri. Karena apa? Tuhan gunung batu. Tapi kalau
tidak kepada Tuhan engkau berlindung atau firman-Nya, maka engkau akan rapuh dan mudah goyah. Engkau akan mudah jatuh dan tergelincir. Engkau akan mudah tergoncangkan imanmu. Engkau akan mudah tergoda oleh dunia ini untuk engkau berbuat dosa, untuk engkau berbuat seenak-enaknya. Engkau akan gampang untuk hidup di dalam kehancuran. Ini fakta. Kami kuat hari ini jemaat. Godaan orang, aduh, itu bukan sedikit. Digoda laki-laki dan perempuan, saya dan istri, jemaat. Kalau lagi bermasalah suami istri, bukankah itu hal yang mudah untuk digoncangkan? Apalagi suami istri lagi bertengkar. Iblis datang mengingatkan masa lalu. Kamu punya loh kenangan indah loh dengan si A, si B, si C, si D. Ayo datangi aja dia, curhat aja sama dia. Mana tahu perhatiannya lebih kepadamu. Bila perlu telepon aja. Kencan aja kalian ketemuan. Asik kan daripada kamu bertengkar sama istrimu, suamimu. Itu ada muncul juga iblis panah. Sama, kita juga diserang. Tapi yang membuat kita teguh berdiri, saya punya firman Tuhan. Sehingga saya memandang kepada Tuhan. Lalu saya terhindar dari perbuatan dosa, kejahatan, dan kehancuran dari diri kami berdua. Akhirnya terhindar dari kehancuran. Kalau saya ikuti, saya tidak berlindung kepada firman Tuhan atau kepada Tuhan gunung batu saya ikuti itu, hancur saya. Saya ikuti bisikan-bisikan itu, udah telepon aja, datangi aja, hancur saya. Berarti saya keluar dari gunung batu itu. Yang adalah kekuatan yang dahsyat. Coba lihat gunung batu tadi. Jemaat Tuhan, Anda kalau pernah melihat rumah di atas gunung batu, saya pernah melihatnya jemaat. Gila, hebat banget, luar biasa. Bener loh, beda dengan gunung tanah. Gunung batu, rumahnya dia bangun di atas gunung batu, itu ada goncangan, gempa misalkan. Itu tetap kokoh loh. Dibanding gunung tanah atau di dataran-dataran tanah. Itu digoncang sama gempa, itu kuat. Terus kalau ada tsunami, dia tetap paling tinggi. Dia nggak tergoncangkan fondasinya. Gunung batu. Dan saya merenungkan. Orang yang bersembunyi kepada Tuhan atau berlindung pada firman-Nya. Dia sama membangun rumahnya di atas gunung batu. Dia kokoh. Rumah tangganya pasti kokoh. Keuangannya pasti tidak tergoncangkan oleh apapun meskipun turun naik jumlah uangnya. Dia nggak akan terpengaruh. Pasti tidak mungkin tidak. Keuangan jumlahnya tidak stabil. Suami kita mungkin membelot yang belum percaya Tuhan. Tidak seperti Anda. Tapi ketika Anda berlindung kepada firman Allah, misalkan ada yang membelot suaminya, engkau tetap berdiri teguh. Karena engkau berlindung kepada gunung batu. Engkau berlindung pada firman Allah. Engkau tidak keluar dari firman Allah. Engkau pasti kuat. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Tidak tergoda oleh apapun. Kalaupun engkau mengalami kegagalan, engkau akan merasa tertegur dalam diri sendiri. Itu artinya kokoh. Kokoh itu tetap mengalami goncangan enggak? Tetap merasakan goncangan enggak? Kalau kita kena gempa, tetap enggak? Tetap kan? Tetap kita digoncang.
Bukan kita nggak digoncang, enggak, tetap merasakan itu. Tapi kita tetap berdiri teguh. Tetap berdiri tegak, berpendirian. Ada satu, lah itu seperti saya katakan itu. Diajak untuk selingkuh. Berkali-kali diajak, ditawarkan dengan kelemahan-kelemahan kita. Kita kan kelemahan-kelemahannya kan masing-masing. Ada kelemahannya duit, ada kelemahannya di telinga, sukanya ngegosip, dia senang sekali. Tanpa menggosip, seperti dia tidak makan satu hari. Ada itu kelemahan orang. Kalau dia nggak dengar gosip, rasanya hidupnya itu gersang. Ada manusia seperti itu. Saya pernah lihat orang seperti itu. Ya, tapi bukan menghakimi, bukan menceritakan, mengejek, melecehkan, enggak. Tapi itu artinya membuka paradigma kita, pemikiran kita, gitu loh. Ada orang memang suka, ini kata suka, pegang ucapan saya atau perhatikan ya, kata suka. Ada orang suka, ya, dia sukanya bohong aja kerjanya. Kalau nggak bohong, hidupnya hampa. Seperti nggak berarti hidupnya di dunia ini kalau dia nggak bohong. Nah, itu jemaat Tuhan. Nah, tapi kalau orang berdiri di atas firman Tuhan, begitu dia bohong, dia sadar, aduh aku udah bohong, aku salah. Berdiri teguh. Berdiri tegap, dia berprinsip. Karena berdiri dalam firman Tuhan, bersembunyi di firman Tuhan. Lalu kita tampil eksis, tetap berdiri tegak. Loh, kok si Sally kok tetap tenang hidupnya? Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah suaminya yang sedang jumlah keuangan fluktuasi, naik turun. Tapi keceriaan Sally kenapa tidak berkurang? Aku bersembunyi di balik gunung batu, Allahku. Orang lain terganggu. Yang tidak bersembunyi kepada Tuhan dan firman-Nya. Terganggu, tergoncang. Sukacitanya berkurang, ciut, tidak punya tenaga, loyo. Tapi Anda dan saya berdiri tegak. 100 yuan dikasih suami saya, it's okay. 20 yuan, it's okay. Tidak sama sekali, it's okay. Karena aku bersembunyi bukan di duit. Aku bersembunyi bukan di hobiku. Aku bersembunyi bukan di hartaku. Aku bersembunyi bukan atas omongan orang. Tapi aku bersembunyi bukan di atas cita-citaku. Aku bersembunyi bukan di atas bisnis dan dagang atau usahaku. Aku bersembunyi bukan di atas titelku. S1, S2, S3, S lilin, S doger, es kelapa, macam-macam es. Pop ice. Aku tidak bersembunyi di situ. Tapi aku bersembunyi di balik gunung batu, yaitu Tuhanku dan firman-Nya. Top. Amin. Engkau akan berdiri teguh. Tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Kalaupun merasa goncangan itu, engkau tetap di tangan Tuhan, dipegang Tuhan. Saya bacakan ayatnya. Semua ini saya ucapkan, itu semua sudah ayat yang terucapkan. Ya, saya baca di dalam kitab. Saya buka di dalam Ulangan 32 ayat 3 dan 4. Ucapan si Musa kepada Tuhannya. Hebat sekali. Karena dia mengalami pengalaman dengan Tuhannya. Anda boleh baca Alkitab, kitab Keluaran, baca nanti semua pasal itu. Anda melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya Musa. Musa melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup. Karena apa? Musa taat kepada Tuhan. Musa menyerahkan hidupnya bagi Tuhan sepenuhnya. Apakah Musa tidak pernah gagal? Pernah gagal. Tapi dia menyerahkan sepenuh hidupnya untuk Tuhan. Apa kata Tuhan? Yes, bos. Apa kata Tuhannya waktu itu? Yes. Apa kata Tuhannya? Oke, komandan. Apa kata Tuhannya? Oke, komandan.
Apa kata Tuhannya? Oke komandan, dia gagal. Dia merasa bersalah, dia tetap maju. Dia gagal, dia berjuang terus. Tapi salahnya dia gagal cuma sekali aja. Tapi yang penting tetap gagal. Dia maju terus. Aku gagal hari ini melakukan firman. It's okay. Maju. Berjuang bersama-sama. Saya makanya kalau ada jemaat yang jatuh dalam dosa gagal, saya tidak akan menghakimi dia. Saya selalu berkata, ayo maju terus. Engkau pasti bisa. Saya bacakan. Ulangan pasal 32 ayat 32 ayat 3 dan 4 jemaat Tuhan. Ada Alkitabnya, boleh diperhatikan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Itu di atasnya ada judulnya, nyanyian Musa. Nyanyian Musa berarti ayat ini menuliskan tentang ungkapan hatinya tentang kepada Tuhannya atau tentang Tuhannya. Diungkapkanlah ke dalam sebuah tulisan, lalu dibuat menjadi sebuah nyanyian. Berarti kalau saya baca begini. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Ini saya yang membuat nadanya ya. Liriknya tetap liriknya Musa. Kan nyanyian Musa. Ini nyanyian Musa yang ditulis di dalam sebuah kitab. Kitab Ulangan namanya. Yang kita pelajari hari ini. Berilah hormat kepada Allah kita. Ini saya buat sendiri nadanya. Saya aransemen. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Nah, ini berarti waktu itu si Musa sedang menyanyikan sebuah lagu tentang Tuhannya yang dia alami. Bahwa Tuhan itu gunung batunya. Dia adil, Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan itu sempurna dalam pekerjaannya, Tuhan itu tidak curang, Tuhan itu benar. Diungkapkannya. Nah, diungkapkannya. Jemaat Tuhan, Anda juga boleh mengungkapkan perasaan Anda dengan nyanyian. Artinya Anda menciptakan lagu dengan pengalaman Anda bersama Tuhan. Bukan Anda mengungkapkan lagu, mengungkapkan perasaan Anda dengan nyanyian yang galau-galau. Misalkan, seperti yang lagu ini, apa namanya? Lagu-lagu yang galau apa ya? Luar biasa jemaat Tuhan nggak hafal. Saya coba untuk mengingat, tapi susah juga. Ada itu merupakan sebuah ungkapan perasaan juga. Oh, lagu ini. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau cinta. Nah itu coba. Itu pengalamannya. Ada dua orang, dia bingung memilih yang mana. Nah itu pengalaman. Dia bingung, aduh dilema. Bingung juga. Orang yang dilema kan pusing kan mikirkan itu. Pilih dia atau dia ya? Pilih dia atau dia ya? Pilih dia atau dia ya? Cinta segitiga. Bingung kan? Nah, stres kan? Wah, pilih yang mana aku ya? Dia baik. Yang ini baik juga. Cuma yang ini pendiam, kalau yang ini membuat tertawa, suka bercanda. Oh, yang mana ya? Dia ini tulus, ini juga tulus. Ah, bingung, dilema. Stres dia memilih. Nah, itu pengalaman hidup. Apakah Bu Gembala kita, Kak Ririn, ya, Bu Gembala kita ini, Bu Gembala Kak Ririn pula lagi. Bu Gembala kita ini memiliki satu album karangannya sendiri. Ada satu album. Punya album berapa lagu gitu. Sudah ada, sudah dirilis, sebenarnya sudah dirilis album rohaninya.
tetapi dipakai orang. Dibilangnya itu karyanya sendiri. Ya udahlah, kata Bu Gembala kita, ya sudahlah. Kalau itu dibilangnya hasil karyanya, ya sudahlah. Tetap istri saya, nah itulah luar biasanya. Dia nggak dapat royaltinya, jemaat Tuhan. Dia nggak dapat. Dia pengarang, dia pencipta lagu, tapi dia nggak dapat royalti. Ya yang dapat semua itu yang ngaku-ngaku itu ciptaannya. Ada albumnya. Udah dirilis, jemaat. Nah, saya juga ada, cuma belum dibuat album. Tapi saya sudah menciptakan beberapa lagu. Lagunya tentang Bapa. Saya menciptakan sebuah lagu tentang Bapa karena saya tidak merasakan kasih sayang dari Bapa. Saya merasa tertolak dulu. Ya, saya tidak merasakan kasih sayang Bapak saya. Bapak saya itu orangnya sadis. Ya, beringas kayak harimau gitu. Mau nerkam. Gitu, saya nggak dapatkan itu. Lalu ternyata Bapak Yesus itu, Tuhan datang hadir dalam hidup saya sebagai Bapa. Lalu saya menangis waktu itu, ada suara datang, akulah Bapa yang mengasihimu. Suara asli Tuhan, jemaat Tuhan. Saya nggak mengada-ngada. Suara asli Tuhan. Seumur hidup saya pernah dengar suara Tuhan. Dia benar-benar ada. Di dalam nyata itu. Di dalam nyata. Di alam sadar saya. Yang ngomong di Alkitab ini loh. Di Alkitab kita, di Alkipad. Ya, kitab suci kita di handphone, Alkitab elektronik di Alkipad kita. Saya dengar loh, suara dia benar, dia ada. Maka saya percaya dia. Dia benar-benar ada. Jadi dia bilang begini, Bapak kita itu sangat mengerti kebutuhan kita, jemaat. Jadi saya kurang kasih sayang hati Bapak waktu itu, Father's heart. Saya nggak dapatkan Father's heart, jujur saya. Jadi saya merasa tertolak waktu itu. Lalu saya bilang, ada nggak Bapa yang mengasihi saya di bumi ini? Ada nggak? Lalu suara itu muncul dan berkata, aku Bapa yang mengasihimu. Dia mengobati hati saya sesuai kebutuhan saya. Kurang Father's heart, maka saya mendapatkan Father's heart. Dan sekarang saya juga mentransferkan Father's heart itu ke orang-orang, ke anak-anak. Dan itu saya miliki sekarang. Father's heart itu. Jemaat Tuhan, barulah kemudian saya menuangkan perasaan saya terhadap pengalaman saya dengan Tuhan. Lalu saya tulislah ke dalam sebuah lagu. Judulnya Bapa. Saya tuangkan itu, saya menangis. Saya mengingat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya selama ini. Bapa selalu setia. Dia tidak pernah mengecewakanku. Dia sangat adil. Dia sangat bijaksana. Bagaimana cara mendidik saya yang bedugalin. Tuhan tahu. Bapa di surga tahu bagaimana mendidik saya yang nakal, yang bejat, brengsek, yang najis. Dia tahu cara mendidik, melatih saya yang kotor, yang bodoh dungu ini. Dia tahu cara memangkas hidup saya. Benny, kau pelit. Pelitmu harus dipangkas. Siap, bos. Benny, engkau najis. Caranya kau kupotong kenajisanmu. Siap, bos. Potong saja. Benny, kamu malas, kamu pemalas. Kamu harus kuproses. Malasmu harus hilang. Siap, bos. Proses malas saya. Jemaat Tuhan. Saya pernah dilatih Tuhan. Saya kerja dari pagi sampai malam. Dipekerjakan keras. Kalau Anda digaji, berduit. Kalau saya dipekerjakan keras, tak berduit. Bahkan saya diperlakukan seperti, mohon maaf, binatang. Saya pernah diperlakukan seperti itu. Saya dilatih Tuhan. Malas harus dipotong. Saya pikir Tuhan kejam. Kenapa Tuhan kau izinkan terjadi? Aku diperlakukan seperti binatang, Tuhan. Kenapa? Aku dipekerjakan keras. Begitu banyak pekerjaan yang diberikan bagiku. Kerja inilah, kerja itulah, kerja inilah, kerja itulah. Kenapa Tuhan engkau izinkan terjadi?
seolah-olah Tuhan kejam. Tapi itu pelatihan Tuhan. Ternyata supaya saya memiliki tanggung jawab dalam hidup ini. Saya apakah mengasihi orang yang memperlakukan saya seperti binatang? Apakah saya tetap mengasihi dia dengan tulus? Tuhan melatih saya sedemikian rupa. Dan itu saya nikmati hari ini. Mata saya terbuka. Bapa, engkau sangat baik. Kalau engkau tidak melatih hidupku, kalau engkau tidak menganiaya aku waktu itu, maka aku tidak bisa mengasihi orang dengan tulus hari ini. Kalau aku bersyukur, engkau menganiaya aku dengan banyaknya pekerjaan. Tapi sekarang engkau percayakan tanggung jawab yang begitu banyak, Tuhan. Jemaat yang begitu banyak engkau percayakan bagiku hari ini. Itu karena Tuhan telah melatihku di masa lalu. Aku harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kau berikan. Dan aku memegang tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini aku memegang tanggung jawab yang banyak. Dan aku sungguh-sungguh melakukannya. Tuhan melatihku, mengajariku, menganiayaku, ternyata mendidik aku agar aku menjadi sosok pribadi yang tidak malas, tidak pelit, dan mengasihi orang dengan tulus. Tuhan latih hidup ini. Lalu akhirnya saya menjadi pribadi yang tangguh, kuat berdiri di dalam kebenarannya. Saya bersembunyi di balik gunung batu itu, yaitu Tuhanku. Jemaat Tuhan, saya pernah dilatih Tuhan, saya pernah cerita ke jemaat. Bukan satu kebanggaan kekuatanku sendiri, enggak. Saya ini bodoh, dungu, saya ini rentan rapuh. Tapi karena Tuhan aku bersembunyi kepadanya, aku kuat. Tuhan menopang aku, akhirnya aku kuat teguh berdiri. Kalau enggak, aku enggak mampu, jemaat Tuhan. Saya pernah cerita, saya pernah diajak untuk nginap di hotel bersama dengan seorang janda muda, genit, janit, janda muda dan genit, janit. Nah, saya digoda untuk menginap di hotel. Hotel itu dibayari oleh janda tersebut. Dibayari, lalu kemudian saya diberikan duit sama janda ini. Sudah nginap di hotel, dibayari, menikmati yang dia mau, lalu kemudian saya dikasih duit. Bonusnya banyak. Secara daging. Bonusnya banyak. Tapi Tuhan menolong saya. Tuhan membuat saya kuat berdiri di atas gunung batunya, yaitu dirinya sendiri. Dan puji Tuhan, Allah kekuatanku, dia menolong saya dan memampukan saya untuk saya tidak tergoda. Lalu saya menolak untuk tawaran beliau, saya tidak mau. Di sini jemaat, kita berdiri teguh di atas gunung batu. Kalau Anda dan saya berdiri teguh, bersembunyi di balik gunung batu atau berdiri di atas gunung batu, goncangan apapun engkau akan kuat. Pasti. Ketika engkau gagal, engkau akan berkata, aku gagal hari ini. Tapi aku akan berjuang dari kegagalanku. Aku akan memperbaikinya. Engkau akan tetap berdiri teguh. Bukan berarti kita nggak mengalami goncangan. Tetap mengalami goncangan. Bedanya, kita tetap berdiri teguh, kokoh. Mereka yang tidak bersembunyi pada firman Allah dan gunung batu yaitu Tuhan sendiri, maka orang itu akan mudah rapuh, rentan, terjatuh, rapuh. Sedikit-sedikit digoda orang. Cik Anggi, kamu tuh cantik loh. Coba lihat, Cik Anggi tuh seperti artis, menawan, memukau. Suamimu yang seperti itu diketawai orang. Hahaha. Udah tinggalin aja, cari yang lain yang lebih mapan, yang berduit. Cik Anggi cantik, muda, masih ayu. Udah, cari aja, pilih. Banyak cowok-cowok ganteng di Cina sana. Pilih, seleksi, Cik Anggi. Seleksi. Emangnya apa? Emangnya barang apa? Diseleksi. Oh ini tinggal dipilih. Emangnya barang dagangan? Suami itu kan enggak. Suami ya sudah suami. Cik Anggi sudah berdiri teguh. Tidak. Itu suami yang kucintai dan kusayangi.
Loh, duitnya kan sedikit, Cik Anggi. Pria yang sana banyak duitnya. Enggak. Kamu tahu kebahagiaanku itu, mau tahu kamu? Dengar ceritaku. Apa itu? Apa itu? Apa itu, Cik Anggi? Dengar ceritaku ya. Kebahagiaanku itu bukan di duit suamiku. Loh, terus apa? Apa, Cik Anggi? Kebahagiaanku itu aku bersembunyi di balik gunung batuku, Tuhanku. Aku punya firman yang menguatkan aku sampai hari ini aku berumah tangga. Bukan aku tidak terpengaruh karena turun naiknya jumlah duit suamiku. Loh, terus rahasianya apa? Rahasianya mau tahu? Datang ke rumahku, aku beritahu. Jadi jawaban. Sampaikan firman. Engkau jadi berkat. Engkau menceritakan tentang Tuhanmu yang kau alami. Perkataanmu berkuasa. Tidak omong kosong. Berkuasa. Lalu dia berkata, oh Cik Anggi, aku mau ikut dong. Tuhan yang mana yang kau sembah? Mau tahu? Tuhanku Yesus. Wah, jadi berkat. Tapi kalau nggak ada cerita pengalaman kita dengan Tuhan, mau cerita apa kita? Nggak bisa kita bercerita dengan orang lain. Karena apa? Sama. Oke, jemaat Tuhan. Saya menutup terakhir firman Tuhan. Karena kita tadi lewatnya lumayan. Saya tutup dengan ini. Saya akhiri. Oke, saya selesaikan dengan kata ini. Saya teringat satu ayat yang luar biasa yang akan menguatkan jemaat Tuhan. Mazmur 91 ayat 7. Ini luar biasa. Orang yang berdiri di atas gunung batu atau bersembunyi di balik gunung batu, yaitu firman Tuhan. Dia mengandalkan firman Tuhan. Dia hidup dalam firman. Dia teguh pada Tuhan. Ini dia. Walau 1000 rebah di sisimu. Rebah itu tumbang, berjatuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu. Dan 10.000 di sebelah kananmu, kiri kananmu. Engkau melihat orang-orang rebah, tumbang karena perekonomian, tumbang karena apa lagi? Pandemi, tumbang karena urusan rumah tangga. Perceraian terjadi di mana-mana karena urusan duit, perekonomian. Engkau melihat kiri kananmu sedang digoncang perekonomiannya. Rumah tangga rusak retak, berpecahan. Tapi Anda berdiri teguh karena Tuhan. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau tinggal lihat aja berita-berita itu. Tinggal lihat aja. Saya miris melihatnya jemaat. Di berita, di mana-mana terjadi perceraian besar-besaran. Saya lihat di berita. Di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera. Saya lihat banyak terjadi perceraian peningkatan yang sangat tinggi. Rata-rata ekonomi semua, duit. Banyak yang tumbang rumah tangga. Saya lihat kiri kanan saya seperti itu kejadian. Tapi kita bisa berdiri tegak karena kita berlindung pada firman Tuhan, pada dirinya. Anda pun demikian, Anda akan berdiri tegak sekalipun kiri kanan Anda pada berbahan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan. Tetap semangat, kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita akan untuk menguatkan, mencerahkan hati kita, menyegarkan, meneguhkan lagu firman Tuhan. Seperti yang lagu ada lagu yang berkata seperti ini. Lebih dari emas. Lebih dari emas, lebih dari permata. Yes, amin. Bagiku kau lebih dari apapun. Amin. Yes.
Kau beri yang ku pinta. Haleluya. Kau berikan semuanya. Semua yang kita butuhkan dia berikan. Bagiku kau lebih dari apapun. Terus. Kau beri yang ku pinta. Kau berikan semuanya. Karena ku tak bisa sedetik pun tanpa cintamu. Ini ciptaan istri saya. Boleh dengarkan. Luar biasa ini. Kita ulang refnya ya. Lebih dari emas, lebih dari permata, bagiku kau lebih dari apapun. Amin, haleluya. Kau beri yang ku pinta. Semua yang kita butuhkan dia beri. Kau berikan semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena ku tak bisa sedetik pun tanpa cintamu. Ini ungkapan hati saya ketika saya menangis, saya merasa sendirian. Saya merasa waktu itu kok keluarga saya menolak saya dibuang. Kok rasanya nggak adil. Disitulah tercipta lagu ini bahwa lebih dari emas yang kupunya, lebih dari permata yang kita punya. Tuhan adalah yang segalanya. Bahkan sedetik pun kita tidak bisa hidup tanpa cintanya Tuhan bagi kita. Saya ungkapkan perasaan saya kepada Tuhan melalui tulisan dan jadilah lagu. Saya mengajak kita semuanya untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Lewat kata-kata, lewat puisi, lewat pujian, lewat lagu. Saya mengajak kita semuanya yang bisa menciptakan lirik-lirik aja, yang bisa membuat lagu, dibikin lagu. Saya minta kepada kita semuanya untuk mulai ya, mengungkapkan isi hati untuk Tuhan. Dan saya akan membukukan semuanya dari kita semuanya ya. Haleluya. Sekali lagi kita pujikan. Lebih dari emas, lebih dari permata, bagiku kau lebih dari apapun. Yes Lord, ini hatiku Tuhan. Kau beri yang ku pinta. Bukan cuma yang ku pinta, kau berikan semuanya. Bahkan semua kau berikan bagi kami Tuhan. Karena ku tak bisa sedetik pun tanpa cintamu. Mari kita berdoa. Haleluya. Come on, let's go. We pray together. Kita berdoa bersama-sama. You open your heart. Engkau buka hatimu hari ini. Jangan keraskan, jangan biarkan dia membeku. Let God touching you. Biarkan Tuhan menyentuhmu, jemaat Tuhan. Buka hatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Jesus so very, very loves you. Tuhan sangat mencintai semua jemaat Tuhan. Hatinya ada padamu. Dia sangat dekat dengan Anda semua. Cintanya begitu besar bagi Anda. Bagi kita semua.
Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pengkhianat. Dia menepati janjinya. Engkau percaya kepadanya. Berlindunglah pada gunung batu itu. Bersembunyilah di balik firman Allah. Engkau akan tetap eksis. Sekalipun dunia bergoncang. Sekalipun dunia berubah. Tapi engkau berdiri tegap di atas Tuhan. Yaitu gunung batu kita. Yaitu firman Allah. Ini janji firman Allah. Walau 1000 rebah di kiri kananmu, 10.000. Tapi itu tidak akan menimpamu. Firman Allah berkata demikian. Ketika engkau membangun rumahmu di atas firman Allah. Alkitab berkata, engkau sama seperti seorang yang bijaksana. Engkau membangun rumahmu di atas batu. Ketika banjir melanda, rumah itu tetap kokoh. Apapun hari-hari ini melanda rumah tanggamu. Ekonomimu kah yang semakin menurun? Sakit penyakitmu kah? Omongan orang kah? Fitnahan kah? Perlakuan suami kah? Perlakuan mertua kah? Perlakuan tetanggamu kah? Perlakuan partner kerjamu kah? Perlakuan bosmu kah? Engkau tetap berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Ketika engkau digoda oleh dunia ini untuk engkau berbuat dosa, mungkin engkau sudah melakukan yang engkau gagal, tapi engkau tetap berdiri teguh. Engkau mau berubah dan Anda tetap berkata, Tuhanlah gunung batuku. Percayalah, orang percaya yang tetap mengalami goncangan-goncangan. Dia punya Tuhannya. Dia akan ditopang oleh Tuhannya. Firman Allah berkata, orang benar tidak akan dibiarkannya jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopangnya. Pegang itu firman Allah, ya dan amin. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Segala pujian syukur bagimu Bapa di surga. Bapa, pelayanan ini milikmu. Pelayan ini adalah kepunyaanmu. Engkau adalah Raja. Kami ini cuma hamba saja. Mereka umatmu yang kami layani. Kami adalah budak buat mereka. Kami adalah hamba untuk jemaat-jemaatmu yang kami layani. Mereka adalah orang-orang yang harus kami layani. Mereka jiwa-jiwa yang berharga di matamu. Maka mereka harus kami hormati. Mereka adalah orang yang harus kami hargai. Mereka adalah orang yang harus kami junjung tinggi. Karena Tuhan ada di dalam mereka. Karena itu perintahmu kepada kami. Mereka adalah domba-domba yang harus kami layani. Kami bina, kami gembalakan. Bapa terima kasih. Berkati semua sidang jemaatmu. Dalam segala keadaan. Mereka tetap memandang Engkau. Aku berdoa biar semua jemaatmu yang hadir pada siang hari ini Bapa di surga. Mereka menjadi jemaat yang militan, yang radikal, yang kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak mundur setapak pun mengiring Tuhan. Meski apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Apakah turun naik ekonomi mereka? Apakah pergumulan pribadi yang lainnya? Mereka tetap mengasihi Tuhan. Mereka tidak keluar dari jalur Tuhan. Mereka tidak keluar menjauh dari Tuhan. Apapun itu, kelemahan-kelemahan kami. Orang yang mencintai Tuhan, dia tidak akan pelit. Orang yang mencintai Tuhan, dia tidak akan menggenggam erat duitnya, keuangannya. Kalau dia disuruh Tuhan untuk memberi, menolong orang lain, menolong sesamanya. Dia tidak akan pelit. Dia pasti berbesar hati. Dia akan memberi hidupnya semuanya utuh. Kalau Anda melakukan itu, niscaya jemaat Tuhan seperti Salomo. Seperti Musa yang hari ini. Yang kita dengar firman Tuhan. Seperti Daud. Banyak tokoh-tokoh Alkitab. Tapi hari ini terkhusus adalah Musa. Dia bisa menceritakan tentang Tuhannya adalah gunung batunya.
Lalu dia utarakan itu di dalam sebuah tulisan. Dan hari ini menjadi sebuah kitab yang kita pelajari. Dan itu menjadi contoh bahkan kekuatan bagi kita semuanya. Anda pun demikian. Kalau pengalaman hidup Anda bersama dengan Tuhan, Anda benar-benar alami, Anda bisa bercerita dengan suami Anda, dengan siapa saja yang Anda temui, maka itu menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, alamilah Tuhan dalam hidupmu, yaitu gunung batumu. Dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Bapa yang baik. Terima kasih banyak Bapa. Saya kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Sang Raja kami. Bapa, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami selama ini. Dan kami gagal, tapi kami sebenarnya tidak suka kegagalan kami itu terus terjadi dalam hidup ini. Tapi kami mau terus berjuang. Kami mau terus berjuang. Hidup berjuang sampai pada kesempurnaan yang Kau kehendaki atas kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, hamba berdoa untuk para suami-suami yang tidak bersama dengan kami. Aku merindukan dan percaya mereka akan bergandengan tangan, memuji, memuliakan Tuhan. Di saat anak-anakmu tetap setia, berdoa menjadi berkat di rumah tangga mereka. Tuhan, hamba percaya firman-Mu akan terjadi, ya dan amin. Engkau akan berperkara bagi jemaat-jemaat-Mu semuanya. Mereka akan melihat karya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka akan melihat Tuhan yang mereka sembah itu hidup. Tuhan yang mereka sembah itu benar-benar ada. Sehingga mereka bisa bercerita dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukurku. Mereka yang tidak hadir pada hari ini, untuk nanti malam mungkin hadir di sesi kedua. Ingatkan mereka untuk beribadah nanti malam. Mereka mau menyempatkan waktu mereka untuk beribadah mencari Tuhan. Untuk mereka mau belajar firman Tuhan terus. Mereka beri makan rohani mereka. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi mereka hari-hari ini. Mungkin mereka tidak hadir karena masalah kehidupan yang begitu polemik. Tuhan tolong mereka. Karena itu membuat mereka akhirnya galau berkelebihan. Yang akhirnya membuat mereka menjauh dari Tuhan. Mungkin ada kecewa terhadap kami. Terhadap Tuhan. Tetapi hari ini aku berdoa. Jamah hati mereka. Pulihkan hati mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapa, kami rela. Kalau memang supaya jiwa mereka kami dapat kembali. Kami rela untuk minta maaf. Kami rela untuk rekonsiliasi. Kami rela Tuhan untuk direndahkan. Kami rela untuk dipersalahkan. Karena kami layak menerima itu. Sebab Yesus telah mengalaminya. Kami tetap mencintai mereka penuh. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengasihi seluruh jemaat-Mu. Bahkan yang sudah lama tidak hadir. Bapa, karena berprasangka yang negatif, berprasangka buruk, atau salah sangka terhadap kami semuanya. Bapa, we love them Lord so much. You know our heart. Kau tahu hatiku dan istriku. We are so love them Lord. Mereka tetap ada dalam doa-doa dan hati kami. Father, you know that Lord. Father, you know that. Berkati mereka. Aku ingin memiliki perasaan seperti perasaan-Mu ya Tuhan. Aku ingin memiliki hati seperti hati-Mu. Meskipun itu sulit secara daging. Tapi jiwaku bersorak-sorai. Sukacita rohku untuk menyambut itu. Please God, I'm gonna see you. Aku mau melihat Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukurku kepada Tuhan. Bapa, hamba selesai hari ini menyampaikan firman. Roh Kudus-Mu tidak selesai berhenti untuk menyampaikan firman itu dalam hidup mereka. Berbicaralah senantiasa bagi kami semua yang akan menuntun, menegur, bahkan memberikan kami jalan keluar, hikmat kebijaksanaan. Segala puji syukur bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mohon kesediaannya Cik Anggi berdoa untuk firman, untuk persembahan bangsa dan negara. 3 pokok doa ini ya. Di mute, unmute. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bisa di-unmute nggak, Ceh? Oke. Udah unmute. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan itu telah masuk di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami boleh Tuhan Yesus mengaplikasikan, kami boleh apapun Tuhan Yesus, kami boleh menuangkan firman Tuhan itu melalui kehidupan kami ya Bapak. Itu juga Tuhan, kami juga berdoa buat hamba menyampaikan firman ini Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya Bapak ini Tuhan. Berkati Tuhan, baik Bapak Gembala, Ibu Gembala, Engkau berkati Tuhan. Sehingga melalui pelayanan mereka ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Itu juga Tuhan Yesus, Tuhan juga tolong Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kebutuhan Bapak dan Ibu Gembala ini Tuhan, yang Bapak yang mencukupkan segalanya Tuhan, baik itu materi, kesehatan, apapun itu Tuhan Yesus, Engkau berikan segala kelimpahan Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus bangsa Indonesia, berkati pemimpinnya Tuhan Yesus dari yang atas sampai yang bawah Tuhan berkati. Sehingga Tuhan Yesus apapun yang mereka kerjakan itu semuanya yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Itu juga kami juga mau berdoa ya Bapak buat bangsa dan negara kami. Cina, di tempat di mana kami tinggal Tuhan, Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus. Saat ini kondisi di Cina Tuhan Yesus ada banyak isu-isu yang membuat kami menjadi sangat takut Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan Yesus pulihkan keadaannya Bapak. Karena melalui keadaan-keadaan tidak enak ini Tuhan Yesus ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kami khususnya Tuhan Yesus tempat ini Tuhan yang menjadi tidak lancar ya Bapak. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami minta keamanan untuk di sini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang tolong ya Bapak. Baik untuk Taiwan, Cina Tuhan Yesus. Tuhan tolong apapun itu Tuhan Yesus. Sehingga ada damai, ada kasih. Dan kami semua di sini boleh hidup berdampingan, nyaman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu juga yang ada di negara ini Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus sehingga kami dapat melakukan yang baik, dapat menjadi pribadi yang baik, dan dapat menjadi seperti yang terbuka Tuhan bagi orang-orang yang melihat kami. Dan perbuatan kami juga Tuhan boleh memuliakan nama-Mu ya Bapak. Itu juga ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan ya Bapak persembahan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Berkati tangan-tangan yang telah memberi, itu juga tangan-tangan yang belum bisa memberi juga Tuhan berkati. Itu juga Tuhan, semoga persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, kami juga terus menyerahkan setiap jam-jam ibadah yang ada, berkati setiap jadwal yang sudah kami jalani bersama ya Tuhan. Untuk ibadah nanti malam, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berhadirat di dalam setiap ibadah kami, dan perkenanan-Mu atas kami semuanya. Lawatan-Mu Tuhan, kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam setiap persekutuan kami dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau selalu menolong kami dan tepat waktu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya mau sampaikan tak kenapa. Dari sepanjang ibadah di pagi ini, saya kayak melihat itu lemak itu tebal sekali gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada dagingnya. Dan itu tuh keluar gitu, kayak terpisah gitu. Kayak besar gitu. Kayak bungkusan lemak itu yang saya lihat terus dari tadi. Ini daging kebungkus lemak, lebat sekali. Entah itu lemak atau apa, warnanya kok kuning-kuning putih apa kayak gitu, serat-serat kayak ada merah-merahnya ada apa. Itu lepas gitu.
dari daging manusia. Terlepas gitu. Dari sepanjang ibadah ini tadi terus. Makanya saya pergumulan secara pribadi. Entah apa itu, saya belum mengerti, tapi jelas sekali di mata bahwa itu terlepas dari daging. Dan puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, biarlah itu terjadi bagi kita semuanya. Yang tidak baik, yang tidak berkenan di dalam tubuh kita, semuanya rontok hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang ada di dalam tubuh kita yang tidak baik, tidak berkenan, Tuhan cabut, Tuhan rontokkan, Tuhan keluarkan dengan caranya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami sudah menerima kesembuhan itu. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Si Bapak. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Iya Bapak. Semuanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Yaitu merupakan sebuah tanda atau penglihatan yang dilihat istri saya, ya. Jadi Tuhan buat sebuah simbol-simbol sepanjang ibadah, dia melihat satu penglihatan. Nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi atas jemaat Tuhan, ya, atas kita semuanya, atas gereja kita ini yang tercinta. Tuhan mau melakukan sesuatu buat kita semuanya. Haleluya. Pernyataan istri saya tadi semuanya positif, bagus sekali. Saya percaya Tuhan dimuliakan atas KJK Overseas ini. Saya percaya Tuhan ditinggikan. Dia akan nyata di KJK Overseas. Beliau akan kelihatan di pelayanan ini. Praise to the Lord. Semua kemuliaan bagimu. Praise to you Jesus God. Semua bagimu. Semua bagimu. Bapak, kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Oh haleluya. Segala kemuliaan bagimu. Kami kembalikan pujian hormat bagi Raja di atas segala raja. Dia Allah yang berkuasa, maha adil dan bijaksana. Penuh kuasa dan kekuatan. Oh, sempurna karya-karyamu. Amazing you, Father. Terima kasih, Engkau luar biasa. Kami kembalikan semuanya itu hanya bagimu saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami memohonkan kekudusan bagi kami semuanya. Kami menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu dan tanganmu. Kita terima berkat dari Bapa kita di surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Di dalam kasih anugerahnya yang begitu besar. Yaitu di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Kepada kita sekalian diberikannya. Dan juga oleh Roh Kudusnya diberikan buat kita. Sebagai bukti cintanya. Supaya kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Oleh karena Roh Kudus ada di dalam kita. Memberikan kita penghiburan, sukacita. Dan menuntun pada kesempurnaan firman yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Dan Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahteranya. Diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keturunanmu, diberkati kandunganmu, kandungan ternakmu, diberkati keluar masukmu, diberkati apa saja yang kau perbuat, dijadikannya berhasil. Sebab Tuhan beserta dengan engkau, sebab engkau takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Yang diberkati percaya, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.